Hebat, ibu kota baru Indonesia akan menjadi salah satu kota. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video guys. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, Uncle mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung guys. Hatur nuhun. Oke guys, kepada anda yang tengah menonton ini, seperti biasa Uncle mendoakan supaya anda berada di dalam kondisi yang sehat, dijauhkan daripada penyakit berbahaya, dilimpah-limpahkan rezeki, berkah kehidupan dunia akhirat, dan dipermudahkan segala urusan apapun yang anda lakukan guys. So guys, jangan lupa please like, comment, share dan juga subscribe ini channel dengan cara tekan tombol merahnya dan aktifkan tombol loceng anda supaya anda tidak ketinggalan beberapa lagi pelbagai video-video terbaru daripada Uncle. Oke guys, hari ini kita akan lanjutkan kepada reaction selanjutnya dan ini merupakan antara menjadi tarikan kepada Uncle, yaitu dengan tajuknya Hebat, Ibu Kota Baru Indonesia akan menjadi salah satu kota terindah di dunia guys. Wow, satu benda yang memberikan merinding keterujaan Uncle untuk melihat apakah cerita di sebalik tajuk ini guys. Oke, dan tajuk ini ataupun channel ini daripada yaitu Lensa Kalimantan guys. So guys, jangan lupa guys, anda dukung dan follow channel ini untuk kita dapatkan saluran pelbagai info-info yang dikongsikan daripada admin Lensa Kalimantan guys. Oke guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton dan melihat isi kandungan dan juga intipati daripada channel ini. Oke, jom. Oke guys, ayo kita sama-sama nonton daripada channel Lensa Kalimantan guys. Lensa Kalimantan. Ibu kota baru Indonesia serba canggih, cerdas, moden dan berstandard internasional guys. Oke, tidak sabar guys. Kota terindah di dunia. Wah. Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa ibu kota baru Republik Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, Basuki Hadi Mulyono mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam membangun ibu kota baru nantinya di Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya antara lain untuk perencanaan dan pengembangan kawasan prasarana dasar. Menteri PUPR menjadwalkan perencanaan itu sudah dimulai pada awal tahun 2020 dan selesai pada awal tahun 2021 ini. Prasarana dasar yang dia maksud adalah berupa jalan, bendungan air, dan sanitasi. Selanjutnya, untuk pembangunan perumahan dan perkantoran, Menteri PUPR menuturkan akan dijadwalkan mulai tahun 2021 ini. Konsepnya melalui metode desain dan bangun sekaligus. Metode Project Design and Build biasa disebut proyek terintegrasi rancang bangun. Basuki menilai metode tersebut lebih efisien dari sisi waktu dan biaya daripada metode konvensional desain, lelang, tender, dan kemudian bangun. Lebih daripada itu, dari sisi pendanaan, Menteri PUPR juga mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan mengandalkan APBN. Porsi dari APBN tersendiri maksimum hanya 19% dari total investasi, yaitu sebesar 466 triliun. Besar ya guys. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan desain berkonsep negara rimba nusa sebagai pemenang sayembara rancang bangun ibu kota baru nantinya. Arsitek di balik desain yang syarat dengan sentuhan alam tersebut adalah Sopyan Sibarani dan tim dari Urban Plus. Sopyan Sibarani mengatakan,
Desain yang dibuatnya terinspirasi dari hutan belantara yang ada di Pulau Kalimantan. Oh, Sofian pun menjelaskan lebih detail lagi, lokasi ibu kota baru di Pulau Kalimantan dinilai sangat berbeda dengan ibu kota negara-negara yang lain. oh, sangat berbeda ya guys, Kalimantan. Identitas Nusa Bangsa dan Rimba yang dimiliki oleh Indonesia akan dipadukan menjadi konsep negara rimba Nusa. Oh, negara rimba. Lebih lanjut, Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan, pemenang desain dipilih bukan hanya berdasarkan karya yang baik, tapi juga memiliki pembeda dengan negara-negara lain di dunia. Oh, Basuki menegaskan nantinya karya dari 3 pemenang pertama akan disinergikan untuk dibuat desain detail ibu kota negara. Pemenang kedua contohnya demikian kuat di perencanaan gedung dan smart transportation, itu akan disinergikan dengan pemenang pertama yang mengadopsi kearifan lokal. Pembangunan dari ibu kota baru rencananya dimulai pada awal tahun 2021 mendatang. Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan lahan seluas 6.000 hektar di kawasan Penajam Pasar Utara. Di lokasi tersebut akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Di kawasan tersebut akan dibangun Istana Kepresidenan dan Komplek Perkantoran ASN. Juga akan menjadi bangunan pertama pemerintahan yang akan berdiri di kawasan Penajam Pasar Utara tersebut. Selanjutnya, pada tahap kedua akan meliputi pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut. oh, Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan dataran tinggi di puncak Bukit Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur sebagai titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan yang baru, wow, ibu kota baru Kalimantan guys. yang akan menjadi bagian dari keberadaan ibu kota baru nantinya. Selain daripada itu, kompleks pemerintahan pun akan dibangun di kawasan sekitar Istana Kepresidenan tersebut. Wah. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah sedang memproses pembentukan kawasan ibu kota negara seluas 256.000 hektar tersebut. Nantinya akan diputuskan menjadi provinsi baru atau city manager. Presiden Joko Widodo meyakini konsep pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur akan berhasil, walaupun daerah tersebut memiliki kondisi geografis berbukit. Kawasan inti dari ibu kota baru merupakan kawasan hutan tanaman industri atau HTI, yang rencananya akan dihijaukan kembali. Lokasi dari ibu kota baru nantinya secara keseluruhan dinilai sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang smart city, complex city, kemudian green city. Oke. Pembangunan ibu kota baru pun akan dibangun dalam bentuk klaster. Presiden Jokowi menargetkan klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali dapat selesai pada akhir tahun 2023 mendatang. Klaster pemerintahan seperti Istana Kepresidenan, kantor kementerian, dan gedung pemerintahan. Lahan yang sudah disiapkan untuk pembangunan kawasan tersebut adalah seluas 5.600 hektar. Pembangunan klaster dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik di kawasan ibu kota baru nantinya, termasuk nanti badan usaha milik negara dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti juga akan dikerjakan secara paralel. Tak hanya klaster pemerintahan, secara paralel juga akan dibangun klaster kesehatan, klaster pendidikan, riset dan inovasi, serta pusat keuangan. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan, nantinya kawasan ibu kota negara baru tersebut akan berbentuk provinsi yang memiliki luas keseluruhan 256.000 hektar. Pembentukan provinsi otonom yang baru akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru yang saat ini berlaku. Melengkapi proses keberadaan ibu kota baru nantinya, Presiden Jokowi segera membentuk Badan Otoritas Ibu Kota Baru sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masa pembangunan ibu kota baru nantinya. Pembentukan dari Badan Otoritas ini dibentuk paling lambat pada awal tahun 2021 ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah memikirkan beberapa nama yang layak dinilai untuk memimpin badan otoritas tersebut.
Guys. Namun lebih daripada itu, Presiden Jokowi menyatakan tak mau terburu-buru dalam menentukan pemimpin badan otoritas ibu kota baru nantinya. Sebab pemindahan ibu kota baru menyangkut gagasan, perencanaan, dan pendanaan besar sehingga harus dipikirkan secara matang. Sementara itu, terkait sarana transportasi, salah satu yang digadang-gadang adalah kereta api. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi anggaran untuk pembangunan transportasi perkeretaapian di kawasan ibu kota baru yakni mencapai 209,6 triliun. Biaya itu terdiri dari pembangunan stasiun, kereta api subway, KRL, MRT, jalur kereta api, dan pengadaan kereta listrik. Besarnya dana pembangunan untuk transportasi kereta dikarenakan pemerintah harus membangun dari awal. Begitu dengan teknologinya. Untuk fasilitas jalan, saat ini Kalimantan telah memiliki jalan tol pertamanya, yakni tol Balikpapan Samarinda. Tol baru ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan peninjauan lokasi ibu kota negara yang baru. Ibu kota baru, guys. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo berharap tol tersebut juga dapat mempercepat akses di kawasan ibu kota baru nantinya, dan menjadi cikal bakal jaringan tol Trans Kalimantan, dan juga akan terhubung dengan jaringan tol lainnya yang akan dibangun ke kawasan ibu kota baru yang akan dibangun pada awal 2021, yakni jalan tol Balikpapan Sepaku sepanjang 30 km dan jalan tol laut Balikpapan Penajam sepanjang 14 km untuk memperlancar akses jalan darat menuju pemindahan ibu kota baru pada tahun 2024 mendatang. Ibu kota baru Indonesia, guys. Dia punya desain pun cantik, struktur pembangunan pun cantik, mantap. Oke guys, kita sudah nampak sebentar tadi ya yang diceritakan oleh admin daripada channel Lensa Kalimantan, yang mana satu yaitu ibu kota baru Indonesia akan menjadi salah satu kota terindah di dunia, dan tidak lain dan tidak bukan ialah yang berada di Kalimantan, guys. Satu benda yang menggembirakan hati ataupun rakyat ya yang berada ataupun yang tinggal di Kalimantan, disebabkan kerana Kalimantan bakal menjadi salah satu kota, dan ini akan menjadikan kesan kepada mereka yang tinggal di sana, yaitu dari segi pembangunan, dari segi sosial, dan juga dari segi apa yang kita lihat ialah kota ini akan dijadikan akan diiktiraf sebagai kota yang terindah di dunia, guys. Sangat-sangat hebat, dan ini adalah salah satu perancangan yang dibuat oleh presiden kita, yaitu Presiden Pak Jokowi, dengan rencana dan juga perancangan daripada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2024 insyaallah. Dan kita akan sama-sama mendoakan supaya apa yang dirancangkan ini akan menjadi salah satu perancangan yang dimakbulkan dan perancangan yang akan dijadikan sebagai salah satu yang menjadi tetap. Itu yang paling penting. Oke guys, jadi itu adalah salah satu benda yang sangat menarik yang dikongsikan daripada admin. Apapun kita sama-sama nantikan apakah rencana yang seterusnya, tetapi kalau melihat dari segi desain ibu kota baru Indonesia dan juga pembangunannya itu sangat cantik dan sangat terbaik, guys. Oke, so Uncle mendoakan supaya rencana ini akan dijadikan sebagai rencana yang dimakbulkan dengan apa yang dirancang insyaallah. Dan kepada anda yang tinggal di Kalimantan yang tengah menonton video ini, anda boleh turunkan komentar anda di bawah untuk berkongsikan pelbagai lagi info dan sebagainya insyaallah. Dan kita akan mendoakan, dan disebabkan jugalah Kalimantan ini berada jiran bersama dengan kami yang berada di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. So guys, itu saja daripada Uncle. Kalau anda kata kalau ada tutur bicara kata dan info daripada Uncle tersalah kata dan sebagainya, anda boleh turunkan komentar anda di bawah. So guys, itu saja daripada Uncle secara ringkasannya, reaction dan juga apa yang dilihat daripada video admin ini. Semoga ia akan menjadi satu reality dan sebagainya. So guys, itu saja daripada Uncle. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hidup memang selalu penuh dengan warna-warni. Bila terjebak sulit untuk